perjalanan 20 tahun, tentu saya pinginnya jadi satu legacy yang bisa bertahan lama gitu ya. Dan saya pikir salah satu caranya adalah dengan properti omsetnya gede banget, untungnya gede banget gitu. Nggak, kita kan kayak karena basicnya tuh project by project itu, jadi kayak sekali dorong kalau sampai salah pun juga bisa itu akan bahaya ada domino efek. Iya, benar. Mungkin 2005 sampai 2011 itu growth-nya luar biasa. Oh, growth-nya? Iya. Jadi saya nggak peduli mau NJOP-nya berapa, mau dia bilang tetangganya itu harganya 10 juta atau whatever itu, saya cuma approach saya produk yang aku bisa jual. Oke. Dan kalau konsep itu bisa kita realisasikan dan membawa hidup orang itu lebih baik, itu kepuasannya di situ di industri properti. Kapan Pak Oki waktu pertama kali terima project sampai akhirnya Pak Oki ngerasa gila percepatannya tuh luar biasa tuh, di tahun berapa dan Pak Oki langsung bisa mengambil berapa project sekaligus Pak? Iya, itu mungkin 2005 sampai 2011 itu growth-nya luar biasa. Oh, growth-nya? Iya, at least bisa 3 project per tahun. 3 project per tahun. 3-4 project. Oke. Nah, itu banyak yang approach kita, banyak yang ajakin kerjasama, banyak yang menawarkan lahan. Artinya 3 project per tahunnya yang diambil gitu yang ya? diambil. Jadi mungkin jalannya bisa lebih banyak gitu. Durasi proyeknya kan ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kita paling lama sih 5 tahun. Kalau udah di atas 5 tahun mungkin proyek itu udah meleset. Gitu ya. Tapi ya range-nya 2 tahun sampai 5 tahun lah. Nah, tapi di 2005 sampai 2011 itu tiap tahun. Tiap tahun banyak. Ya at least 3 sampai 4 ada project baru. Setelah ngelihat project-project yang berjalan, ada yang beda nggak sama zaman dulu sama zaman sekarang Pak? Maksudnya dari segi apa yang berubah? Taste-nya orang berubah atau cara mindset-nya berubah, pengeluaran orang yang investornya jadi hilang, atau apa sebenarnya yang beda dari dulu sama sekarang Pak? Yang hilang daya beli berkurang, itu menurut saya. Udah jarang sekali orang beli cash. Oke. Untuk alasan yang berbagai macam. Mungkin bisa daya beli, bisa juga takut pajak. Iya. Ya, SPT-nya tidak memenuhi gitu. Bisa macam-macam alasan lah. Tapi yang pasti pembeli yang cash itu berkurang drastis. Kedua, investor itu juga berkurang. Nyaris hilang. Iya. Karena kalau dulu kan invest beli rumah itu kan, wah untungnya pas dijual lagi untungnya banyak kan. Betul. Gitu kan, returnnya tinggi. Karena masih naik terus gitu, trajektorinya naik terus. Nah sekarang ini apalagi melewati setelah pandemi ya, banyak yang bisa beli tapi nggak bisa jual. Betul. Gitu kan, jadi dia nggak bisa take profit dari investasi dia. Itu kenyataannya di industri perumahan. Nah yang bagus menurut saya sekarang adalah taste pembeli. Taste pembeli ini udah jauh berbeda sama dulu. Saya senang sekali karena kalau taste-nya naik, kita sebagai developer tentu juga harus beradaptasi. Betul. Jadi kalau saya lihat juga developer sekarang desainnya keren-keren. Iya benar, setuju. Desainnya keren-keren banget gitu. Jadi kita udah standar internasional lah kalau menurut saya dari sisi desain ya. Iya. Dan itu seluruh industri kita dari desainer, arsitek gitu semuanya juga udah desainnya keren-keren. Itu yang buat saya tuh happy banget deh. Karena salah satu main reason saya masuk ke industri ini juga karena saya suka desain gitu. Saya suka desain arsitektur. Itu yang saya rasa berbeda sekali. Nah, yang berbeda sekali juga pembayar sekarang tentu lebih educated dan lebih demanding. Nah, jadi dari sisi desain menurut saya kita nih sebagai pelaku industri properti udah bisa matching. Ya, desain yang kita kasih tuh udah bagus, udah sesuai dengan ekspektasi buyer. Nah, kalau secara ini ya bangunannya sendiri, konstruksinya sendiri, ini yang saya rasa masih perlu perbaikan karena pengetahuan buyer ini udah meningkat gitu ya, udah semakin pintar, ekspektasi mereka juga atas kualitas bangunan semakin meningkat, tapi kitanya sebagai produsen atau orang-orang yang bergerak di industri konstruksinya ini masih kebanyakan menggunakan teknologi lama, gitu loh. Jadi belum bisa memenuhi standar kualitas yang semakin tahun sebenarnya semakin meningkat. Ini yang masih jadi PR lah untuk industri konstruksi dan properti di Indonesia. Gitu. Tapi ya karena demand-nya seperti itu, lebih demanding, saya rasa kita semua akan dipush untuk membuat kualitas yang lebih baik ya.
dari project Pak Oki sebelum-sebelumnya, apakah omsetnya itu naik terus atau ada penurunan Pak karena semenjak 2011, 2012 udah berubah? Iya, sampai 2011 itu naik terus. Naik terus 2012 2013 itu kita rasain agak stagnan sedikit. Stagnan. Jadi ada stagnasi. Habis itu 2014 2015 itu naik lagi. Itu naik karena projectnya lebih laku atau nambah project sebenarnya Pak? Keduanya sih ya, kita Keduanya ya di Greenwoods-nya juga pilihan produknya lebih banyak. Ya. Pilihan produknya lebih banyak, tapi demand juga memang ada perbaikan. Oke. Ada perbaikan, tapi tidak bisa dibandingkan sama periode 2011. dekade sebelumnya ya Oke. gitu ya. Itu ada kenaikan. Ada kenaikan sampai 2018 ya. Kita bahkan waktu 2018 itu mungkin masih oke. Gitu 2018 2019 ya masuk ke Covid kan nggak ada yang tahu ya. Iya. Kalau Covid itu ya. Tapi Covid itu juga jadi berkat sih Ton buat Greenwoods. Karena Kita mulai Bali itu waktu Covid. Project Bali itu waktu Covid. Iya. Jadi kita udah lama pengen bikin di Bali. Greenwoods sudah lama pengen bikin. Ada kesempatannya itu sekitar 2018 lah kita finally bisa deal tanahnya. Kita kerjasama dengan partner kita tuh Jimbaran Hijau. Awalnya konsepnya adalah bikin townhouse hunian buat orang-orang yang dari daerah lain yang pindah ke Bali, terus mau boyong keluarganya. Dia butuh rumah dong, ya kan? Okay. Demand itu ada banget waktu itu. Ada ya seperti itu ya? Banyak 2018 2019 gitu kita siapkan produknya seperti itu. Terus Covid kan, Bali kan mati lah ekonominya. Betul. Karena kan pariwisatanya nggak bisa, restoran nggak bisa gitu. Jadi mau hidup dari mana? Sementara hampir keseluruhan dari ekonomi dia kan tergantung dari situ. Nah orang-orang yang tadinya jadi market kita, calon pembeli kita, itu kan pada nggak punya kerjaan atau pulang ke daerahnya masing-masing gitu. Udah nggak ada yang kepikiran lah beli rumah di Bali waktu itu. Iya. Nah, cuma waktu itu kita bisa rubah sedikit konsep kita. Kita ikutin konsep waktu itu ada work from Bali. Ya kan, sebenarnya konsepnya dari work from anywhere, you can work from anywhere waktu Covid, terus kita bikin work from Bali gitu. Nah, jadi orang-orang yang selama ini kepingin tinggal di Bali, tapi ada constraint dengan pekerjaannya dia, suddenly, gue bisa nih pindah ke Bali, gue bisa remote working nih dari Bali gitu. Nah, kita rubah produk kita untuk ke market itu dan itu ternyata terserap dengan sangat bagus gitu. Jadi kita mungkin cuma segelintir atau salah satu dari 2 atau 3 developer di Bali yang at that time yang masih bisa secara aktif menjual produk perumahan dan bisa develop, bisa construction-nya jalan terus gitu. Iya. Nah, disitulah kita dapat nama baik lah di Bali. Dari situ kita dapat penawaran lagi untuk buka lokasi-lokasi selanjutnya gitu. Justru aku lihat ya Pak Oki ya, Greenwoods ini waktu di pameran BCA. Iya. Anyway BCA itu Greenwoods selalu ikut lah setiap ada event. Ya mungkin ada 7 kali ya, BCA Expo ya. Iya, BCA Expo ya. Iya. Greenwoods ini tuh yang gak seterkenal yang kayak model-model semua rekon yang big, tapi boothnya tuh paling rame. Boothnya tuh bisa rame banget karena dia jualannya di Bali ya Pak ya. Kita ada produk Bali. Produk Balinya itu ya. Townhouse dan villa di Bali. Dan penjualannya bisa paling tinggi ya pada itu kayak 3 besar ya itu Pak ya. Dari 7 kali ikut, 6 kali juara 1, sekali juara 2. Itu pun buat saya juga amazing. Kok bisa ya? Iya. Karena itu kan eventnya tuh saya gambarin lo deh biar yang nonton ini juga paham. Eventnya itu cuma 1 weekend. Iya. Antara 4 hari atau 3 hari. Jadi bukan week long event gitu loh. Dan di event itu biasanya ada yang jualan properti, ada yang jualan mobil, ada yang jualan motor, ada yang jualan makanan, macam-macam lah gitu. Jadi it's a lifestyle event gitu. BCA bikin seperti itu. Nah, kita tuh biasanya diundang, tapi developer yang diundang tuh sebenarnya nggak banyak, Ton. Betul. Mungkin 20, terkurasi 21 dipilih. terkurasi gitu. Betul. Itu yang bekerja sama dengan pihak BCA ya. Kita dikasih booth-nya for free gitu. Wah, thank you tuh BCA. Booth-nya kita dikasih free semua, cuma kita dekor booth-nya masing-masing lah gitu dengan biaya masing-masing. Nah, dalam 1 weekend itu BCA berusaha mengundang nasabah dia sebanyak-banyaknya gitu.
mereka promosiin ke nasabah-nasabahnya. Secara aktif juga kayak pimpinan-pimpinan cabang RM itu undang-undangin nasabah-nasabah. Nah, jadi begitu banyak orang yang datang dan ya kita sih merasa mungkin awal ya, yang awal-awal kita mikir mungkin we are lucky gitu. Pas ada produk yang tepat untuk market yang tepat. Ya. Tapi setelah kita berkali-kali orang juga bilang kayaknya bukan lucky, mungkin skill ya. mungkin memang produknya tepat gitu. Iya. Hebat tuh, karena nggak semua developer itu menjual produk-produk yang sampai ke luar kota ya. Apalagi kan lawannya Pak Oki kan sebenarnya kebanyakan developer Jakarta kan. Iya. Nah itu sebuah langkah yang menurutku keren karena nggak ada developer di Bali itu belum ada yang satu nama yang kayak tiba-tiba kedengeran gitu. Pokoknya kalau aku di Jakarta ini ada siapa sih gitu kan udah tahu nih pemain-pemain besarnya. Di Bali ini belum ada yang sampai kedengaran seperti itu sebenarnya. Nah Pak Oki masuk ke sana sebagai perumahan yang konsepnya tuh villa-villa banget gitu ya Pak ya. Nah itu keren. Nah Pak Oki sebenarnya yang aku juga penasaran adalah gimana caranya Pak Oki mulai dari proyeknya itu semakin besar. Pak Oki itu hire timnya itu modelnya seperti apa Pak? Ngajuin partnernya seperti apa, cara partnershipnya tuh seperti apa, biar teman-teman tuh juga tahu nih kalau misalkan diajak kerja sama lahan, itu ekspektasinya dari developer tuh apa sih? Karena aku sendiri ngerasa setiap kali mau partnership sama pemilik lahan, kesusahannya adalah mereka ini terngiang-ngiang sama egonya zaman dulu kalau misalkan harga propertinya tuh naiknya tuh berkali-kali lipat. Jadi ketika nanti aku nawar, dia bilang kemurahan Ton, sebelah aja harganya 10 juta, kamu nawar 6 juta aja, itu gak bakal mungkin aku kasih, padahal 6 juta aja kita untuk jadi produk, kita kan harus jual 18 juta. Nah kadang-kadang hal-hal seperti itu tuh sering muncul nih. Nah mungkin Pak Oki boleh share sedikit case tadinya lah, kira-kira kalau nego itu seperti apa, ekspektasi landlord itu kalau dikerjasamakan dengan developer tuh seperti apa sih gitu. Ya ini emang manage ekspektasi dari landlord itu memang susah ya, dan butuh skill tertentu gitu ya. Dan saya beruntung karena ketemu banyak orang gitu ya, ketemu orang yang ngajak kita kerjasama, jadi saya bisa belajar dari cara saya berkomunikasi dengan mereka juga gitu. Pertama kita harus cari dulu informasi, kenapa dia ingin memanfaatkan lahan ini gitu. Biasanya itu ada beberapa kategori. Satu yang memang butuh melikuidasi aset ini, gitu. Kedua memang yang benar-benar mencari nilai tambah. Ketiga ini sebenarnya dia pingin jadi developer tapi nggak tahu caranya, pingin kerjasama dengan kita dengan pikiran mungkin satu hari dia bisa menjadi developer sendiri. Oh gitu. Biasanya ini tiga kategori ini yang saya paling sering ketemu gitu ya. Oke. Nah, kalau saya ketemu orang yang ingin melikuidasi, yang ingin dapat uang cepat gitu ya, saya nggak akan bother ajak dia kerjasama. Saya akan negosiasi harganya sama dia. Saya akan minta investor-investor kita yang beli tanah itu. Oke. Karena saya udah punya pool of investor yang udah pernah kerjasama berapa kali dengan Greenwoods, dan mereka juga selalu cari opportunity baru. Oke. Gitu loh. Jadi kalau kategori yang pertama ini percuma kita ajakin kerjasama karena dia butuh uangnya cepet. Kalau kerjasama itu kan pasti takes time, ya kan, baru dia bisa dapat uangnya. Nah, ada gambaran nggak Pak? Kalau misalkan nego itu negonya berapa sih gitu? Misalkan harga per meter sana 10 juta gitu. Pak Oki bakal nawar berapa Pak? Approach saya tuh selalu dari produknya dulu. Oke. Jadi kita lihat dulu apa yang kita bisa buat di sana dan yang bisa laku. Dari situ kita lakukan market survey, tim business development kita. Tim business development kita nggak banyak, cuma 2-3 orang, sama saya berempat gitu ya. Kita lakukan market surveinya. Kita akhirnya lihat juga kompetitornya seperti apa. Akhirnya kita confident nih di produk seperti ini, range seperti ini, harga seperti ini. Dari situ baru kita hitung mundur, berapa sih biaya konstruksinya, berapa sih biaya operasionalnya, berapa sih biaya marketingnya, berapa sih sales commissionnya. Kita hitung mundur, terakhir jadi ketemu kan tanahnya harusnya nilainya berapa. Gitu. Jadi saya nggak peduli mau NJOP-nya berapa, mau dia bilang tetangganya itu harganya 10 juta atau whatever itu. Saya cuma approach saya produk yang aku bisa jual. Oke. Karena percuma saya ngomongin produk yang orang gak ada yang mau beli. Iya.
Iya, dia mau kerja sama kita. Dia percaya kita bisa bikin sesuatu yang bisa laku kan. Ya. Ya, anggaplah kita sebenarnya seperti tukang packaging kan. Iya. Tukang packaging, tanah dia yang begitu luas, harus kita bikin konsep kecil-kecil supaya bisa dibeli orang gitu. Ya. Itu fungsi kita sebagai developer. Jadi kita harus approach-nya pasarnya dulu. Iya. Pasar itu emang bisa kita tweak ya. Kita bisa tambahin value added di kualitas-kualitas atau feature-feature tertentu di produk kita yang bisa nambah nilainya. Tapi paling nggak kita tahu dulu nih, ini pasarnya ada di range mana. Saya gunakan itu. Jadi saya nggak pernah pelit berbagi juga. Jadi begitu ada opportunity yang saya rasa oke, kita lakukan study langsung. Kita langsung buat perhitungan dengan cara dari product approach dulu. Saya presentasi ke mereka, ini loh produk yang saya mau buat. Bahkan saya kasih gambarnya dulu supaya mereka ngerti yang saya mau buat apa. Jadi mereka ada feel, ini laku nggak ya? Gue mau beli nggak ya? Gitu. Nah, saya buatkan gambarnya, saya ceritain competitionnya seperti apa, marketnya seperti apa, makanya harganya seperti ini. Harganya seperti ini, biaya konstruksinya seperti ini, biaya lain-lainnya seperti ini. Keuntungannya kita seperti ini. Iya, kita cari keuntungan yang wajar. Gitu. Kalau keuntungan kita mau range misalnya 15-20%. Gitu, berarti harga tanahnya sekian Pak. Jadi dia paham kenapa harga tanahnya seperti itu. Saya nggak mungkin lihat suka terus saya tawar. Ini buat kategori yang kedua ya. Kategori orang yang memang mau kerjasama, mau kerjasama. Kalau tadi kan kategori pertama orang yang butuh uang. Kalau butuh uang, mendingan kita lakukan itu internally, kita beli lewat investor-investor kita gitu. Biasanya sih approach-nya seperti itu. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua kan berarti kerjasama. Yang tadi kita bahas. Skemanya seperti apa? Kerjasama jadi dia investasi lahannya. Dia investasi lahan, kita investasi developmentnya. Ya. Gitu. Tentu tidak dibangun semua. Betul. Ya kan? Cost kita apa sih? Ya desain, show unit, perizinan, infrastruktur, ya. Show unit. Kita juga operasional. Operasional. Kita juga nggak gegabah main bangun sekian blok gitu kan sebelum melakukan tes pasar. Jadi investasi kita seperti itu. Ada contohnya nggak Pak? Kalau contoh konkretnya mungkin proyek-proyek yang udah selesai aja, jangan yang saat ini. Maksudnya yang udah selesai. Waktu di approach kerjasama itu Pak Oki itu diajak kerjasama seperti apa? Angkanya pertama kali berapa? Terus cara Pak Oki approach-nya, kerjasamanya seperti ini. Terus investornya itu bakal dapat seberapa gitu-gitu. Ada contoh konkretnya gitu? Oke, aku sharing yang Bali ya. Jadi kan tadi ada tanya Bali juga. Aku sharing yang Bali. Proyek pertama yang Bali kan di Jimbaran. Wah ini bagus nih, diceritain real konkret ceritanya nih. Kita partneran sama pemilik lahan. Pemilik lahannya itu punya lahannya cukup besar, kawasan gitu. Jimbaran hijau. Itu proses negosiasi sebenarnya dimulai udah lama. Mungkin 4 tahun sebelum kita deal, 4 tahun sebelumnya. 4 tahun sebelumnya? Opportunity-nya itu datang 4 tahun sebelumnya. Caranya gimana? Dia approach Pak Oki atau gimana? Ya lewat mutual friends ya. Mutual friends kita kenal, terus mereka memang lagi cari developer. Jadi dia undang beberapa developer dari Jakarta untuk membuat perumahan. Membuat klaster di kawasan dia. Gitu, di kawasannya mereka di Jimbaran. Saya survei dengan tim saya dan saya identify ada market yang untuk orang-orang yang udah migrate ke Bali. Intinya kita mau bikin townhouse lah di sana. Kita identify tuh harganya waktu itu plus minus 1 M. Harga satu unitnya. Harga satu unitnya. Oke. Dan kita mau bikin waktu itu unitnya yang kecil. Oke. Terkecil di Kabupaten Badung, Bali itu 1 are 100 meter. 100 meter. Jadi kita mau bikinnya 105 lah. 105 meter 7 kali 15 gitu. Iya. Kita mau starting pointnya dari situ. Jadi 100 sampai 200 meter. Jadi 200 meter ke bawah. Nah, negosiasi harga kan. Pasti kan mau kerja sama, mereka ngecek kita, lihat project kita, happy segala macam. Terus ya udah oke deh kita bicarain bagaimana. Ya saya pertanyaannya tentu setelah presentasi mau bikin ini konsep dan segala macam, saya tanya jadi gimana harga tanahnya? Apakah bisa diterima gitu ya? Saya waktu itu bilang harga tanahnya itu range-nya mesti di bawah 2 juta. Antara 1,5 sampai 2 juta. Oke. Itu hasil perhitungan kita ya, financial padahal modeling market kita. Value yang di sebelahnya sekitar dia kecewa dong. Harusnya berapa market sana? Loh, saya waktu itu kerja sama developer lain lebih besar loh daripada Greenwoods gitu. Iya. Itu harganya udah di atas 3 juta. Gitu. Tapi saya bilang ini produk yang kita mau bikin beda loh gitu sama produk yang developer itu bikin, karena developer itu bikin kombinasi ada villa dan ada kondotel gitu.
Jadi mungkin karena ada komponen kondotelnya, jadi financial modelingnya memungkinkan untuk harga tanah yang lebih besar. Ya memang market yang saya tuju adalah pasti, market ini Iya, gitu. benar, Beda. Jadi saya harus jelasin kenapa perhitungannya beda. Karena di kepala saya tuh nggak ada market price tanah itu berapa. Enggak, saya hapus dari pemikiran saya. Approach saya benar-benar dari produknya loh. Iya, yang saya yakin ada buyernya. Betul. Gitu. Jadi saya coba yakinkan dia kan. Saya yakinkan calon partner ini. Ini produk yang bisa laku loh. Ya mereka bilang wah kayaknya terlalu rendah ya. Gitu. Ya udah kita coba nego akhirnya nggak ketemu ya. Tapi ya setiap pertemuan itu kan harus kita jaga. Relationshipnya harus kita jaga. Kita nggak tahu kita akan ketemu lagi kapan kan. Jadi kita tetap keep in touch aja. Tanpa ada bisnis bareng. One day 4 tahun kemudian di 2018 apa 2019 itulah. Saya di approach lagi sama mereka. Karena mereka waktu itu nyoba bikin satu cluster dengan konsep perumahan gitu. Yang mirip sama yang waktu itu saya pernah diskusikan lah. Yang saya mau bikin. Ya, terus ditanya masih minat nggak? Maksudnya saya masih minat dan saya belum dapat lokasi lain yang menurut saya as potensial lokasinya dia gitu. Ya udah yuk coba hitung lagi. Saya bilang ya oke, saya hitung lagi. Angka-angkanya masih mirip. Saya bilang ya sudahlah, ini karena sudah 4 tahun berlalu, ya mungkin 2 juta deh gitu deh. 2 juta tapi produk yang saya mau jual tetap yang harganya masih 1 M-an kok, masih di bawah 2 M gitu. Gitu. At that time mungkin dia karena sudah mempelajari yang produk yang kita maksud juga ya. Mungkin juga sudah bicara dengan banyak developer. Akhirnya dia kasih kesempatan. Oke. Gitu. Lokasi memang berbeda sih sama yang rencana awal. Lokasi mungkin agak masukan sedikit, tapi sebenarnya saya nggak ada masalah karena kalau konsepnya tepat, lokasi itu nggak terlalu berperan banget sebenarnya. Yang penting konsepnya tepat. Ya udah, itulah kita coba. Jadi akhirnya dia bisa juga ikut ke konsep kita dengan harga yang kita proyeksikan. Skema Akhirnya kerjasamanya laku gimana, terjual. Pak Uli? KSO, kerjasama operasi. KSO. Jadi begitu ada yang beli baru bayar? Iya. Oke. Iya. Setelah 100% penerimaan atau bertahap 20%? Macam-macam, beda-beda. Oh, macam-macam. Jadi ada yang caranya adalah dari income bulan itu, misalnya income bulan itu 10 miliar misalnya. Cash in-nya ya. Sekian persen, misalnya 20%-nya itu diprioritaskan untuk pemilik tanah. Oke. Ada yang seperti itu juga. Tapi yang paling umum itu adalah dihitung harga tanah per unit. Jadi begitu rumahnya itu laku, dibayar, baru dibayar tanahnya. Komponen tanahnya dibayar. Sisa dana yang lain kan untuk konstruksi. Betul. Ya sisa dana lain untuk operasional. Ya profit tentunya di ujung ya. Gitu. Dan kita berbagi hasil sama mereka. Dan itu tepat loh Ton. Itu proyeknya berhasil, bagus. Bahkan di saat COVID si pemilik tanahnya juga happy. Dan akhirnya karena kerjasama kita begitu bagus, kita jadi teman juga. Akhirnya kita karena mau ekspansi beberapa proyek lagi di Bali, kami buat Greenwoods Bali dan mereka jadi partner kita juga di Greenwoods Bali itu. Iya. Itu tapi harga tanah segitu murah sekali loh Pak. Maksudnya untuk harga di situ ya, kalau Pak Oki kayak cari lagi daerah situ harga situ kayaknya nggak ada loh. Ya itu kan waktu sebelum COVID ya. Kalau sekarang sih kita ada kerjasama lagi dengan mereka. Harganya juga udah naik. Harga tanahnya udah naik. Dan produk kita juga beda. Produk kita dulu kan harganya sub 2M ya, plus minus 2M. Mungkin startingnya 1,3an ya. Terakhirnya tuh sampai tipe kecil tuh 2,9, tipe besar itu 6M-an. Nah, begitu kita sudah berhasil di 6M-an, proyek kedua di lokasi itu kita sudah buat yang 6M ke atas. Gitu. Karena memang journey-nya seperti itu. Kita start dulu dari produk-produk yang kecil, kita tes elasticity harganya bisa naik, terus kita tes produk yang lebih besar, yang marginnya lebih bagus, ternyata bisa terserap pasar juga, kita ada confidence untuk fokus ke yang ukurannya medium to large gitu. Produk-produk yang dibuat sama Poki sebenarnya cukup besar sih sebenarnya. Untuk bucket size-nya di atas 5M, 6M gitu ya. Iya.
apa yang buat Pak Oke pede ya? Maksudnya jualan barang yang di Bali sedangkan marketnya kebanyakan orang Jakarta gitu. Enggak, saya sebenarnya nggak sepede itu. Oke. Jadi gini, itu bagian dari strategi kita aja. Oh. Di Greenhouse itu ada 5 brand. 5 brand ini mewakili kategori buyer yang berbeda-beda. Oh. Jadi kita ada Balai Arsa. Balai Arsa tuh rumah subsidi. Itu udah clear lah ya marketnya ya. Terus kita ada Citafil. Citafil itu first home buyer. Jadi harganya di bawah 1 M. Oke. Itu udah clear juga marketnya. Terus kita punya Damara. Damara itu harganya tidak ada range yang pasti, tapi sekarang ya 3M ke atas lah ya. Enggak, sorry, udah 6M ke atas kali. Yang barang 3M-nya juga udah habis. Tapi dulu kita mulai di Bogor ini dari harga 1M-an sebenarnya. Damara itu konsepnya resort. Jadi rumah yang berasa seperti villa. Jadi rumah yang berasa kalau kita tinggal di situ berasa seperti liburan gitu. Nah, ini konsepnya cukup kuat. Nah, marketnya ini bukan first home buyer, ini orang yang upgrade atau orang yang pingin punya second home. Nah, kita punya Aria. Aria itu townhouse, ukurannya kecil tapi urban setting, jadi di tengah kota. Harganya itu 2M ke atas. Dan kita punya Greenwoods Country. Greenwoods Country itu kawasan yang lebih besar, di mana kita ada multiple cluster di dalam kawasan itu. Nah, jadi harga-harga itu sebenarnya bagian dari diversifikasi ini. Jadi kalau dulu Greenwoods itu cuma main di satu kelas. Dari 20 tahun lalu tuh kami sudah main di harga 500 juta ke atas. 20 tahun lalu tuh cukup tinggi ya. Jadi kayak menengah atas lah begitu. Dulu harga mobil Alphard tuh 500 juta. Harga rumah saya 500 juta ke atas. Jadi kalau pakai perbandingan itu mungkin ya kayak harga rumah 2M lah ya sekarang gitu kan. Nah itu dari dulu kita mainnya di market itu aja. Nah cuma dalam perjalanannya market itu kan berubah ya. Maksudnya nggak akan selamanya trajektorinya naik gitu. Dia akan ada cycle tertentu. Jadi untuk mendiversify portfolio kita, memanage resiko kita mulai bikin brand-brand lain itu. Jadi kayak sebelum pandemi Citafil kita itu backbone kita bagus sekali performance-nya. Setelah pandemi, daya beli di first home buyer itu anak-anak muda itu berkurang sampai sekarang belum pulih kan. Susah juga kan pada dapat KPR, nggak dapat home loan, nggak bisa beli rumah gitu. Nah kita punya Damara. Damara ini untuk orang mapan. Nggak perlu KPR ya? Sebenarnya nggak perlu KPR. Iya, orang mapan yang ingin punya uang lebih, ingin berinvestasi properti yang bisa dinikmati propertinya. Jalanlah Damara itu. Jadi saya rasa itu bagian dari strategi kita untuk memperkuat fondasi perusahaan juga. Gitu. Kalau kita bergantung cuma satu market, itu akan sangat sulit. Jadi saya tuh fokus di properti aja, Ton. Tapi properti itu menurut saya sebenarnya luas sekali. Banyak subsektor dan mikrosektor di properti itu. Jadi dunia properti itu sangat-sangat luas. Seperti waktu kita kenal, saya taunya Anthony kan juga bidang properti tapi yang kos-kosan gitu kan. Banyak bergelut di sana gitu. Nah itu salah satu subsektor di commercial rental properti gitu kan. Nah luas sekali sih sebenarnya. Jadi Greenwoods itu kita coba identify potensi-potensi di dalam pasar properti yang besar ini. Tapi sebagai orang yang ngerjain itu semua ya Pak Oke, kan cara kita approach orang yang budgetnya itu cuma 300 juta ke bawah, 900 juta untuk yang first home, terus yang Damara yang 3M. Semua perilakunya tuh beda semua Pak. Mulai dari cara kita approach untuk bikin konsepnya, bikin material boardnya, sampai kita punya pelayanan atau services itu pasti beda semua tuh. Gimana cara Pak Oke itu bisa menghandle, tahu nih kalau misalkan yang ini harus seperti apa sih cara jualinnya gimana? Ya ini teamwork sih ya, teamwork. Tapi semua itu dimulai dari identifying the market. Kita harus tahu dulu demand yang ada sekarang ini untuk periode 5 tahun ke depan tuh apa yang bagus gitu ya. Di segmen-segmen itu gitu. Terus kita juga harus tahu tren desainnya seperti apa. Kita bisa pick up a few cues dari industri-industri lain gitu ya. Kita bisa lihat desain mobil sekarang seperti apa sih gitu loh. Fashion seperti apa sih, lifestyle orang tuh seperti apa sih. Nah, kita bisa ambil QQ itulah ya.
kita bisa identifikasi dan kita bisa bawa ke dalam proses membuat konsep produk itu. Pak Oki emang ada partner yang memang ngerjain spesialis yang buat project-project subsidi, project-project itu, atau tetap partner yang sama sebenarnya? Enggak, jadi ini kita di Greenwoods itu saya nggak ada, saya berpartnernya di level project gitu loh. Di Greenwoods kami shareholder berempat, tapi itu mayoritas keluarga. Karena kan emang dari awal partneran sama sampai sekarang masih keluarga masih ikut. Masih ikut tapi pasif ya. Gitu. Ada juga sih yang dari investor dari luar juga ada gitu. Cuma maksudnya di Greenwoods Group itu di holding company-nya itu nggak ada partner konsultan, nggak ada partner. Itu semua kita do in house. Gitu. Banyak kan concepting itu in house. Begitu kita sudah identify produknya seperti apa, barulah kita tawarkan ini ke yang biasa partneran sama kita gitu loh, ke investor ataupun kita coba kerjasama sama arsitek dari yang non in house gitu, dari luar gitu. Nah itu dari level partner, level project ya berarti yang ada partnernya ya. Itu cari orang secara outsource atau gimana, atau partneran? Ini cari orang tuh maksudnya cari partner ya, atau cari pekerjanya? Ada PIC-nya nggak? Atau gimana sebenarnya? Di tiap proyek ada project directornya. Cari baru lagi atau dari lama itu orang-orang? Saya ceritain aja ya. Structure-nya kita di holding itu kita punya subholding. Subholdingnya itu berdasarkan wilayah. Jadi kami punya Greenwoods Bogor, kami punya Greenwoods Bali, kami punya Greenwoods Jawa Tengah gitu. Sesuai di mana proyek-proyek kita berada. Kita punya Greenwoods Tangerang Selatan. Jadi sesuai area-area proyek. Nah, di subholding ini itu ada PIC-nya. Ada directornya. Nah, tugas si director ini adalah mengidentify opportunity di wilayahnya dia. Nah, di wilayahnya dia, misalnya kita ngomong Bogor, tim Bogor kita cukup kuat. Dia identify ada lokasi tanah yang mau kerjasama di mana, ada lokasi tanah yang bisa dibeli di mana dan sebagainya. Nah, itu opportunity itu dibawa ke kantor pusat, ke holding. Di holding kita yang coba business development itu adanya di kantor pusat. Jadi kita coba olah opportunity itu menjadi suatu rencana kerja. Rencana produk dan rencana kerja. Begitu rencana produk dan rencana kerjanya ada, itu kita tawarkan ke investor. Gitu. Investor, kebanyakan investor ini juga yang sudah beberapa project bersama kita gitu. Karena kan berhasil terus mereka ikut lagi. Nah, begitu lahannya siap dan investornya siap, baru ini dibentuklah tim project. Nah, tim project itu dimonitor oleh tim yang tadi contohnya ya Greenwoods Bogor. Gitu di subholdingnya. Tapi tiap proyek ini dia punya tim leadership sendiri gitu. Nah, di level project itu satu project director mungkin bisa pegang 3, 4, 5 lokasi. Di satu wilayah tapi ya. Di satu wilayah. Dibantu sama tim di atasnya di level wilayahnya. Dibantu sama tim di kantor pusat gitu. Kantor pusatnya lebih banyak ke business development dan support keuangan ya. Nah, Pak Oki sendiri kan ada project di Bogor, Jakarta, Bali, Jogja, sampai ke luar negeri juga ya? Semarang juga ada? Iya, Semarang ada. Kita ada Jepang dan ada Australia. Sama, jadi ada Greenwoods Japan ada. Itu ada PIC-nya juga, ada direkturnya. Orang Jakarta atau orang Jepang? Satu orang Jepang, satu orang Jakarta. Australia juga? Kalau di Australia itu orang Indonesia yang sudah bermukim lama di Australia. Gitu. Biasanya Pak Oki yang tawarin, mau nggak untuk ngerjain proyek di sana sekaligus jadi PIC-nya untuk satu wilayah sana gitu ya Pak ya? Iya, itu. Dan biasanya pimpinan-pimpinan itu PIC-nya juga kita kasih, kita ada sistem management fee. Jadi kita berbagi juga keberhasilan proyek itu dengan mereka. Jadi mereka lebih merasa proyek ini juga milik mereka. Mereka juga bisa dengan bangga bilang, saya juga dianggap partner di sini gitu loh, sebagai partner. Iya. Tapi rata-rata mereka ikut chip in atau modelnya gaji terus plus share lagi? Gaji plus. Gaji plus share ya? Berarti nggak ada masuk ke proyek uang sama sekali gitu ya Pak ya? Iya, mereka investor lah yang masuk. Ada juga investor yang ikut aktif, ada juga. Tapi banyak kan kalau sekarang sih yang di manajemen lebih banyak memang profesional,
Yang investor ya mereka pure investasi aja. Oke, Gitu. thank you Pak Oki buat pemaparannya, kita udah ngerti maksudnya kayak strukturnya gimana. Nah mungkin Pak Oki kalau misalkan Pak Oki sendiri sebenarnya mimpi besarnya Pak Oki mau bawa Greenwood tuh sampai sebesar apa Pak? Dari dulu pingin udah persiapan berapa kali untuk IPO kan. Oke. Gitu. Ya tentunya saya udah bangun Greenwoods dari satu karyawan sampai sekarang kita ada sekitar 300 orang di tim kita. Perjalanan 20 tahun. Tentu saya pingin ini jadi satu legacy yang bisa bertahan lama gitu ya. Dan saya pikir salah satu caranya adalah dengan go public gitu. Dengan go public ya perusahaan tentu bisa mendapatkan akses ke capital yang pilihannya lebih luas. Betul. Dan juga tentunya harus berbenah dan membuat dirinya makin baik dan makin bagus dan makin positif terhadap pasar gitu. Iya. Nah jadi saya rasa dengan go public itu bisa membuat kita lebih longevity kita lebih panjang, lebih jauh gitu. Saya kan juga nggak tahu Anthony apakah nanti generasi kedua anak saya mau Lanjutin atau enggak, apakah cocok dengan industrinya atau enggak kan kita nggak tahu. Tapi saya pingin selepas saya pun Greenwoods masih terus berkiprah gitu di industri properti tanah air. Ya. Nah, ya dan banyak juga sih yang diskusi sama saya. Kan nggak IPO juga kalau selama ini juga banyak investor yang bisa terlibat di level project, kenapa harus repot-repot IPO gitu ya? Iya. Nah, balik lagi ke itu ya, properti itu bisnis kepercayaan gitu loh. Dengan go public menjadi perusahaan yang terbuka, tentu orang akan lebih mengenal kita, lebih mudah mengenal kita. Saya pernah kerjasama dengan investor Jepang. Oke. Ya, ada beberapa kandidat waktu itu. Akhirnya saya pilih satu. Ada beberapa kandidat investor. Saya pilih satu. Mereka due diligence saya, perusahaan kita Greenwoods. Agak sulit karena kita bukan public listed company gitu loh. Kalau mungkin kita public listed company itu prosesnya akan lebih gampang untuk mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Karena kita masih private company, prosesnya itu lebih panjang. Dari situ saya belajar, oh iya juga ya. Kalau kita go public, mungkin satu ke pasar lebih dikenal, kedua ke investor itu lebih mudah, lebih bisa mengakses profil kita dan data keuangan kita. Gitu. Dan tentunya ya access to capital. Karena kalau udah main properti kan duit berapapun tuh kurang. Iya betul, setuju. modal berapapun setuju. gak akan pernah cukup untuk fuel the growth gitu. Iya benar. Jadi akan selalu butuh access to capital gitu. Iya. Aku terakhir sama mau kasih tahu ke teman-teman juga, sebenarnya di industri properti itu project by project. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan kita tuh mungkin bisa jatuh ya Pak ya. Oke ya. Iya. Kadang-kadang kita udah kumpulin uang berapa puluh tahun, tiba-tiba kita sangat ambisius untuk satu project, kita dorong ke situ, bisa jadi dorongan itu ternyata salah karena kebijakan pemerintah atau segala macam. Itu sering terjadi banget. Jadi nggak seindah itu juga kalau misalkan properti omsetnya gede banget, untungnya gede banget itu. Nggak, kita kan kayak karena basicnya tuh project by project itu, jadi kayak sekali dorong kalau sampai salah pun juga bisa itu akan ada sekali. domino efek. Iya benar. Iya. Kalau misalnya sebuah perusahaan developer atau developer kecil punya 2-3 project atau ya 5 project lah anggaplah. Satu projectnya cash flow-nya macet, itu pengaruh ke semuanya. Iya, betul. Gitu loh, dalam satu grup. Saya sebagai developer ya, yang saya bangun usaha ini dari kecil lah gitu. Saya tidak merasa kita sebagai developer itu profitnya luar biasa. Iya. Tidak, saya tidak merasa itu. Mungkin trading profitnya lebih bagus. Iya, gitu kan. Iya. Tapi yang saya suka dari properti ini, kenapa saya bertahan ya? Kegagalan proyek-proyek kita juga ada, bukan semuanya berhasil. Banyak juga yang tidak sesuai target, ada juga yang tidak menguntungkan gitu. Tapi memang ya puji Tuhan lebih banyak yang berhasil. Tapi yang membuat saya bertahan itu sebenarnya bukan uangnya, Anthony, bukan profitnya. Saya suka the nature of the industry. Kita memproduksi sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan benda yang kita produksi itu adalah bangunan. Iya. Bangunan itu membawa manfaat dan aktivitas buat banyak orang, gitu loh. Jadi saya tuh senengnya dari tanah kosong yang tadinya abandoned atau sesuatu yang nggak bermanfaat, kita bisa ciptain sesuatu yang bisa dipakai orang dan membawa banyak manfaat. Dan juga industri ini kan menyerap tenaga kerjanya luar biasa. Betul.
Jadi itu saya rasa social impact-nya kan besar gitu. Jadi itu ya yang membuat saya bertahan. Satu, saya suka desainnya, saya suka arsitektur, saya suka produksinya, saya suka memikirkan apa yang bisa dilakukan di situ oleh penghuninya nanti, oleh pemakainya. Dan kalau konsep itu bisa kita realisasikan dan membawa hidup orang itu lebih baik, itu kepuasannya di situ di industri properti. Nah, jadi kalau teman-teman mau yang masih muda-muda kepingin masuk industri properti just for the money, rasanya zaman sekarang banyak pilihan lain. Iya. Yang lebih resikonya lebih ringan, Iya. yang untungnya lebih besar, banyak kok pilihan lain. Oke, Pak Oki, terima kasih buat waktunya, sangat bermanfaat banget. Terakhir mungkin kalau dari Pak Oki sendiri, pesan-pesan buat teman-teman lah yang kira-kira masih muda mau masuk ke industri properti, apa sih yang teman Bapak Pak Oki bisa sampaikan? Iya, walaupun industri properti itu juga banyak up and down-nya, banyak challenge-nya juga. Apalagi kita bicara di hari ini juga bukan periode yang mudah ya buat industri properti. Tapi industri properti itu selalu punya harapan besar di Indonesia. Ya. Karena kita mau go digital, kita mau Internet of Things, kita mau ada AI dan segala macam. Fisik kita tuh masih ada sebagai manusia. Selama kita masih berbentuk manusia, kita membutuhkan bangunan. Membutuhkan rumah untuk kita tinggal, membutuhkan ruangan untuk kita bekerja, dan membutuhkan public space untuk kita beraktivitas. Jadi industri properti itu seumur hidup akan selalu ada, gitu loh. Seumur hidup akan selalu ada. Yang justru saya mau highlight sekarang, mungkin ini adalah periode di mana industri properti tanah air mulai ada perubahan yang signifikan, gitu loh. Lagi mencari bentuk baru, yang dulu sangat tergantung sama investor, spekulator, untungnya bisa berlipat-lipat. Sekarang ini lebih fokus ke penggunanya. Ini yang lebih realistis dan lebih sustainable ke depannya. Kalau dulu kan seperti digoreng-goreng gitu kan. Kita investasi bisa untung besar, tapi yang butuh rumah untuk tinggal nggak mampu, gitu kan. Nah ini mulai berubah ke stabilisasi. Industri ini harus bisa memenuhi kebutuhan rumah untuk orang-orang yang memang membutuhkan, gitu loh. Powernya mungkin bukan di margin yang luar biasa lagi, tapi the power of the volume, jumlah orang yang besar itu tetap luar biasa, sangat besar sekali. Jadi tetap sangat menjanjikan. Kebutuhannya banyak, demandnya tuh banyak sekali. Nah, supply-nya juga saya masih bilang sampai hari ini pun terbatas. Tapi karena mungkin kita yang menyuplai produk-produk properti ini masih sebagian berpikir dengan cara lama. Dengan industri yang kita tahu yang dulu, belum menyesuaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama pasar sekarang. Gitu. Jadi kalau kita pelaku industri sebagai developer bisa berubah, saya rasa pasarnya itu sangat luas sekali dan akan selalu ada. Setuju. Gitu. Oke, terima kasih Pak Oki buat waktunya, terima kasih buat podcastnya. Yang terakhir ya, ini kita akan kasih batik dari Batik Walter. Nah, ini dia Pak Oki. Semoga bisa dipakai. Nanti kalau pertemuan meeting bisa langsung dipakai. Jadi kita spesial custom made buat Pak Oki gitu. Thank you Pak Oki so buat waktunya. Terima kasih. Terima kasih.